Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya akun Twitter @wahyuariantn. Sebuah kisah yang berjudul Waktumu Hampir Habis. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mereka semua takut dan tidak tahu akan berbuat apa. Badan seperti dikunci, hingga tidak bisa bergerak walau hanya sejengkal. Aryo bingung dan takut bercampur jadi satu. Keringat sejagung-jagung mengalir deras di balik kaosnya yang sudah lusuh dan berubah warna akibat seharian menyusur hutan. Mereka berempat hanya bisa duduk sambil menundukkan kepalanya, berharap agar sosok lelaki tua itu cepat hilang dan tidak menyadari keberadaan mereka. Tapi lelaki tua itu semakin lama semakin mendekat. Semakin dekat, suara langkahnya yang menyapu daun-daun kering terdengar semakin jelas tatkala langkahnya semakin mendekat. Tiba-tiba, sebuah suara muncul di telinga mereka. "Kalian siapa? Kalian dari mana? Mau apa ke sini? Mau cari apa di sini?" Pertanyaan lelaki tua itu dengan kedua matanya yang menatap Aryo dan ketiga temannya. Aryo melirik ketiga temannya. Tidak satu pun berani menatapnya. "Nah," ucap lelaki tua itu lagi. Yudi menatap Aryo. "Ya, dia ngomong apa? Gua kagak ngerti. Lu yang bisa bahasa Jawa di sini," ucap Yudi sambil berbisik pelan. Aryo terbata-bata. Aryo mengumpulkan sedikit keberaniannya, keberanian untuk menatap wajah lelaki tua misterius itu. "Kok saya dari bawah, Mbah? Saya mau mendaki dengan teman saya," jawab Aryo menunduk. Matanya hanya menatap kaki lelaki tua itu. Kaki yang hanya mengenakan sendal yang terbuat dari kayu dan beberapa serat pohon yang mengikat di kakinya. "Kok bisa sampai sini?" tanya lelaki tua itu lagi. "Tidak tahu. Saya dan teman saya juga tidak tahu bisa sampai di sini. Saya tersesat, Mbah." Lelaki tua itu tertawa mendengar jawaban Aryo. Suaranya besar, mengisi keheningan malam itu. "Ikut aku. Yang kamu lihat tadi itu kampungku," tutur lelaki tua itu. Bingung, itu yang dirasakan Aryo saat itu. "Tidak, Mbah, saya di sini saja," jawab Aryo terbata-bata. "Tidak apa-apa, Nak. Sudah, ikut saja. Mampir dulu di tempatku. Kalian tidak akan kenapa-napa. Tidak perlu khawatir," ujar lelaki tua itu dengan suara lembut. Aryo diam sebentar, kemudian menghembuskan nafas panjang, lalu menegakkan kepalanya melihat wujud lelaki tua itu. Lelaki tua itu tersenyum kepadanya, senyum yang membuat Aryo sedikit tenang melihatnya. Tidak ada rasa curiga di benak Aryo tatkala melihatnya. Pasalnya, yang ia lihat hanyalah lelaki tua pada umumnya. Lelaki dengan pakaian sederhana, dengan ikat kepala, seperti selayaknya seorang penduduk desa biasa. "Apa, Nak?" tanya lelaki tua itu saat mengetahui Aryo sedang memperhatikannya. "Mboten, Mbah. Tidak apa-apa." Dia ngajak kita ke rumahnya," ujar Aryo pada ketiga temannya. "Di mana?" "Tadi di sana, di kampung tadi." "Lu yakin di sana rumahnya? Mana ada sih kampung di tengah hutan begini?" tanya Yudi. "Kalian lihat dulu orangnya." Aryo meyakinkan teman-temannya jika yang ia lihat dan yang menghampiri mereka adalah lelaki tua biasa pada umumnya. Minimal, itu yang dipikirkan Aryo kala itu. Rahmat, Fajar, dan Yudi diam. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak ajakan lelaki tua itu. Mau tidak mau mereka bertiga menerimanya. "Panggil saja Mbah," ucap Aryo pada teman-temannya saat hendak berjalan. Aryo memimpin perjalanan mereka berempat. Dia berada paling depan, berada tepat di samping lelaki tua itu. "Jenengku Mbah." Maaf, namanya disamarkan. "Aku orang sini," ujar Mbah tersebut. Saya tidak bisa menyebutkan atau menyamarkan nama lelaki tua tersebut.
Aryo dan ketiga temannya berjalan mengikuti Mbah, melewati tapal batas kampung yang sempat mereka lihat tadi. Tapal batas yang terbuat dari bambu yang sudah mulai lapuk dan membentuk seperti sebuah gapura di kanan kiri jalan. Aryo tertegun melihat keadaan kampung tersebut. Bagaimana tidak? Perkampungan yang ia lihat adalah perkampungan tradisional masa lalu, sebuah perkampungan yang biasa ia lihat dari layar kaca televisi. Rumah-rumah berjejer dengan atap bentuk joglo saling berhadapan. Beberapa bahkan seperti gubuk-gubuk dengan daun-daun rumbia di atapnya. Di tepi jalan dan di depan hampir semua rumahnya pun terdapat obor yang menyala untuk menerangi. Obor yang berjejer sepanjang jalan yang ada di kampung ini. Warganya pun demikian. Pakaian yang mereka kenakan adalah pakaian-pakaian lawas ala-ala penduduk Jawa di zaman dahulu. Beberapa penduduk tersenyum saat berpapasan dengan mereka. Tidak jarang juga ada penduduk yang menatap mereka dengan tatapan aneh, seolah mereka berpikir, siapakah mereka ini? Segerombol makhluk yang datang kemari dengan penampilan tidak lazimnya seperti penduduk di sana. Tapi, ada hal aneh yang membuat Aryo penasaran. Setiap penduduk yang melewatinya tidak hanya menyapanya dengan senyuman, tapi juga menundukkan badannya sambil menoleh ke arah Mbah. Sepertinya, Mbah bukanlah orang biasa di kampung itu. Rahmat, Fajar, dan Yudi pun keheranan melihat apa yang ada di depan matanya. "Ya, ini di mana?" tanya Rahmat. Aryo memberi isyarat dengan tangannya dari belakang untuk menyuruh semuanya diam dan mengikuti saja. Dibawalah mereka ke sebuah tempat seperti pendopo. Nampaknya, pendopo ini adalah tempat yang biasa dimanfaatkan penduduk di sana untuk acara-acara kampung. "Monggo, silakan duduk dulu," tutur Mbah. Ia mempersilahkan Aryo dan ketiga temannya duduk di sebuah kursi panjang yang terbuat dari bambu. Di situ Mbah mulai sedikit bercerita. "Itu, di sana masih ada hajatan penduduk kampung sini," ujar Mbah sambil menunjuk ke arah acara kampung yang tidak jauh dari pendopo tersebut. Jika digambarkan, acara hajatan tersebut adalah seperti acara pesta rakyat desa, yang mana ada sebuah panggung kecil, di mana di atasnya ada seperangkat gamelan dan beberapa penari yang sedang menari di atasnya. Tapi, Aryo tidak asing dengan alunan musik gamelan yang didengarnya. Suara ini, Aryo berusaha mengingat. Itu suara gamelan yang menyambut kedatangannya di awal pendakian tadi, sama persis. Aryo tidak ragu lagi. "Mat, suara itu..." Aryo berbisik pada Rahmat karena dia juga mendengarnya di awal perjalanan tadi. Rahmat tiba-tiba tersentak dari duduknya. Ia pun seketika langsung menyadarinya. Aryo yang semula tenang tiba-tiba jantungnya deg-degan. Ia merasa jika kampung ini bukanlah kampung biasa. Ia mulai berpikir bagaimana caranya ia dan teman-temannya bisa keluar dari sini. Sementara di sisi lain, Mbah berjalan keluar menuju ke sebuah rumah yang tidak jauh dari pendopo. Saat keluar dari sana, Mbah terlihat membawa 2 buah piring besar yang berisi makanan di tangannya. "Ini nak, kalian pasti capek setelah berjalan jauh sampai sini," ucap Mbah sambil meletakkan 2 buah piring di sebuah meja papan kecil di depan Aryo dan teman-temannya. "Kalau kurang, nanti saya ambilkan lagi." Yudi terlihat kegirangan melihat makanan di depan matanya. Aryo yang duduk di sebelahnya pun membisikkan perkataan melalui telinganya. "Jangan dimakan." Yudi bingung dengan perkataan Aryo. "Kenapa?" "Udah, pokoknya jangan. Daripada kita nggak bisa pulang." Ucapan Aryo seperti ancaman bagi Yudi. Yudi senyum sambil melihat Mbah. "Kenapa tidak jadi diambil, nak?" Rupanya Mbah menyadari jika Yudi sedari tadi sudah ingin memakan jamuan yang dibawakannya. "Terima kasih banyak, Mbah. Tapi saya dan teman-teman belum merasa lapar." "Saya juga bawa makan, Mbah," ucap Aryo. Mbah mengercitkan dahinya mendengar ucapan Aryo. "Sudah nggak apa-apa. Makananmu bisa dimakan nanti buat perjalanan pulang, nak." Belum sampai bisa Aryo menolaknya, seorang perempuan parubaya datang membawa sepiring jajanan lagi dan beberapa cangkir minuman. "Silakan mas, ini dimakan saja, ini minumnya, tidak perlu sungkan," ucap perempuan itu sambil meletakkan 4 piring makanan dan 4 cangkir berisikan air berwarna hitam. Aryo semakin bingung. Ia melirik Rahmat. "Sebentar ya Mbah," ucap Aryo sambil berdiri dan mengajak Rahmat untuk keluar pendopo sebentar. Lo mau kemana yuk?"
Tanya Yudi bingung melihat Aryo yang beranjak pergi dengan Rahmat. Apapun yang terjadi, jangan dimakan, cetus Aryo pada Yudi sesaat sebelum meninggalkannya di situ dengan Fajar. Mereka berdua kemudian berjalan agak jauh hingga tidak terlihat dari pendopo. Di situ mereka berdua berpikir bagaimana caranya bisa keluar dari sana. Gimana nih, Mat? Masa tiba-tiba pamit pergi gitu aja? Apa gimana? Sebenarnya ini tempat apa sih? Ucap Rahmat masih bingung. Di tengah bingungnya mereka berdua, seorang perempuan parubaya datang menghampiri mereka. Dia mengenakan kemben hitam dengan jarik di bawahnya. Aryo dan Rahmat kaget karena kedatangannya yang tiba-tiba. Cepat pergi dari sini, nak. Di sini bukan tempatmu, cetus perempuan itu dengan suaranya yang sedikit menyentak. Tapi ada hal yang membuat Aryo tidak asing kepadanya. Aryo seperti tidak asing terhadap wajah perempuan parubaya itu. Ia berusaha mengingatnya. Jenengan yang kemarin kan, Mbok? Yang menemuiku di base camp, yang memperhatikanku di pinggir jalan. Benar tidak? Tanya Aryo. Kamu kenal? Tanya Rahmat pada Aryo. Enggak, aku nggak tahu siapa namanya, tapi aku pernah melihatnya. Jenengan siapa, Mbok? Kenapa ada di sini? Perempuan parubaya yang Aryo sebut Mbok itu hanya tersenyum mendengar pertanyaan Aryo. Kamu tidak perlu tahu siapa aku, nak. Kamu kan sudah saya beritahu kalau jangan berangkat. Ingat gak kamu? Tapi kamu tetap ngeyel dan berangkat, ujar perempuan parubaya itu. Jenengan siapa? Saya saja tidak kenal. Bagaimana bisa saya percaya pada jenengan? Ucap Aryo. Lagi-lagi perempuan itu hanya tersenyum sambil tertawa mendengar perkataan Aryo. Aryo semakin curiga kepadanya. Ada sedikit rasa takut dalam benaknya, tapi rasa takut tidak akan membawanya keluar dari tempat ini. Le, aku tidak punya niat jelek kepadamu. Justru aku punya niat baik kepadamu. Kamu dan teman-temanmu lekaslah pergi dari sini. Tempat ini bukan tempatmu. Tidak sepantasnya kamu di sini. Itu, laki-laki itu, jangan kamu turuti keinginannya. Kamu kembalilah ke sana dan pergilah dari sini. Dia ngomong apa, Yok? Rahmat kebingungan dengan yang dibicarakannya. Kita disuruh cepat pergi dari sini, jawab Aryo. Aryo diam sebentar. Ucapan perempuan itu dianggapnya tidak lebih seperti omong kosong yang sering ia temui dari banyak orang. Segera pergi sebelum terlambat. Apa kamu mau di sini selamanya? Di sini selamanya? Ucapan perempuan itu kali ini membuat Aryo khawatir. Sebenarnya siapa orang ini? Pikir Aryo dalam hati. Yuk, pergi aja dari sini. Tempat ini gak aman buat kita, ujar Rahmat. Benar kata Rahmat. Benar atau tidak ucapan perempuan itu, aku dengan yang lain memang harus cepat keluar dari sini. Kalau mau keluar dari sini, lewat sana. Sampai kamu ketemu 2 buah batu besar tapal batasnya kampung ini. Jangan lewat jalan yang kamu lewati tadi saat datang ke sini, ujar perempuan itu sambil tangannya menunjuk arah jalan yang dimaksudnya. Ya sudah, Mbok, saya pamit dulu, ujar Aryo. Perempuan itu tersenyum melihat Aryo dan Rahmat yang berjalan kembali ke arah pendopo. Di pendopo, Aryo mendapati Fajar dan Yudi tengah menggenggam salah satu makanan yang tersaji di meja. Plak! Aryo menepuk bahu kedua temannya itu. Kita pulang, ucap Aryo pelan dan singkat. Tapi ucapannya itu ternyata didengar oleh Mbah. Pulang? Kamu mau pulang kemana, Tona? Di sini saja. Mboten, Mbah. Saya dan teman-teman pulang saja. Mbah kemudian berjalan menghampiri Aryo. Ia merangkul pundak Aryo. Aryo sedikit gemetar. Tangan Mbah dingin dirasakannya. Tidak, Mbah. Matur nuwun. Saya pulang saja. Aryo berpamitan pada Mbah. Walau terlihat sinis, Aryo tidak memperdulikannya. Ayo, buruan, ajak Aryo pada ketiga temannya untuk segera pergi dari tempat itu. Tanpa berpikir panjang, Aryo menenteng kerilnya lagi. Dia dan ketiga temannya berjalan keluar pendopo. Mat, jalan kemana kita? Tanya Aryo pada Rahmat. Tadi kata Simbo tadi bagaimana? Ujar Rahmat. Aryo berpikir sebentar, mengingat-ingat perkataan Simbo tadi padanya. Perkataan yang awalnya hanya dianggapnya omong kosong belaka, sekarang ia coba peruntungannya. Kesana, ucap Rahmat sambil melangkahkan kakinya ke arah yang dimaksud oleh mbok-mbok misterius tadi. Aryo langsung mengambil langkah terdepan sambil berkata,
Ikuti aku, jangan melangkah kemana-mana selain mengikutiku. Hawa dingin masih terus menyertai mereka. Tatapan mata tajam dari warga kampung terus menyorot ke arah mereka. Aryo dan yang lainnya hanya bisa menunduk sambil sedikit tersenyum tatkala berpapasan dengan warga kampung. Sampai tidak terasa langkah mereka tiba tepat di sebuah batu besar yang berdiri kokoh saling berhadapan di ujung jalan kampung. Langkah Aryo terhenti. Ia bertanya pada Rahmat, "Apa yang dimaksud Simbo tadi ya, Mat?" "Mana aku tahu, kan elu yang ngomong sama dia." "Bismillah, semoga benar," ucap Aryo sambil melanjutkan kembali langkahnya. Mulai sekarang, langkah mereka berempat kembali sampai di tengah hutan. "Kok malam ini rasanya panjang banget ya?" ujar Fajar. "Alah, udah gak usah dipikirin. Yang terpenting kita kudu cepat nemu jalan keluar," ucap Rahmat. "Gak jadi ke puncak?" tanya Fajar. "Kalau malam ini kita belum nemu jalan yang benar, kita fokus buat cari jalan pulang," kata Rahmat pada Fajar. "Iya bener, gak lucu kalau kita harus terperangkap di sini yang entah sampai kapan kita bisa keluar," ucap Aryo pada semuanya. "Yang penting kita bisa pulang dan selamat." Jalan setapak yang tidak begitu lebar masih jelas saat baru keluar dari tapal batas. Hutan di sini sangat rimbun dan tertutup. Mungkin jika hari sudah terang, cahaya matahari pun susah untuk masuk ke dalamnya. Belum lagi kabut yang sudah menyertai perjalanan mereka, meski tidak begitu tebal, tapi sudah cukup menyulitkan penglihatan Aryo yang bernavigasi paling depan. Belum lama melangkah memasuki hutan, tiba-tiba sebuah suara kurang mengenakan menghampiri mereka. Suara eraman muncul tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Aryo memalingkan telinganya dan terus berjalan memimpin teman-temannya. Suara itu muncul lagi semakin jelas. "Yuk, suara apa itu?" tanya Fajar yang berada di belakangnya. "Kagak usah takut, jalan terus saja. Jangan ada yang berhenti," seru Aryo dengan agak kencang agar semua teman-temannya mendengarnya. Aryo terus melangkahkan kakinya, menebas setiap ranting dan rumput liar yang menghalangi langkahnya dengan pisau sangkur yang dibawanya, sambil dibantu headlampnya yang mulai memudar cahayanya. "Untung saja aku bawa pisau," ucap Aryo dalam hati sambil menggenggam pisau seukuran sangkur di tangannya. Tiba-tiba Aryo berhenti. Semak belukar tinggi menghalangi langkahnya. Ia membabat setiap rumput di hadapannya. Tapi alangkah terkejutnya Aryo, di antara kabut yang masih berada di sekitarnya, ada sebuah bayangan besar menyambutnya di balik semak-semak itu. Bayangan yang memiliki ketinggian lebih dari 2 kali lipat tinggi badannya, lengkap dengan 2 tangan dan 2 kaki di tubuhnya. Matanya yang merah menyala sangat jelas sedang memperhatikan keberadaan Aryo dan teman-temannya. Bayangan apa itu? Manusia apa hewan yang sebesar itu? Tapi matanya yang hanya mengandalkan headlamp di kepalanya tidak terlalu jelas menangkapnya. Seketika Aryo memalingkan kepalanya dan memundurkan langkahnya. Fajar yang menyadarinya pun bertanya, "Kenapa lu ya?" Tiba-tiba Rahmat melangkahkan kakinya ke depan, menemani Aryo yang sedang membuka jalan. "Apapun yang terjadi, kita nggak usah takut. Sudahlah, kita kudu terus berikhtiar daripada harus mati di hutan ini. Mau kalian mati di sini?" ucap Aryo. Suaranya kencang memenuhi setiap sudut hutan. Fajar dan Yudi bingung melihat tingkah kedua temannya. Hal mistik memang bukan hal yang baru bagi Aryo, tapi berbeda jika ia melihatnya di hutan, karena disinilah tempat mereka. Jauh dari hingar-bingar kota dan manusia, jika dia salah sedikit saja di sini, bisa-bisa ia akan ikut dibawa mereka ke alamnya. Aryo menampar pipinya berulang kali, sambil membisikkan suara di telinga dan hatinya sendiri. "Aku harus berani, aku tidak sepele," ucapnya untuk menguatkan batinnya sendiri. Sosok bayangan raksasa itu masih memperhatikan dan mengintai gerak-gerik Aryo dan teman-temannya. Aryo tidak bisa menangkap jelas dengan kedua matanya makhluk apa sebenarnya yang memperhatikannya itu karena terhalang kabut. Keberanian Aryo bertambah lagi berkat Rahmat. Ia kembali melangkah dengan sekuat tenaga yang ia punya, menaiki dan menuruni jalan terjal yang tidak ada habisnya. Di tengah jalanan masih terjal dengan kemiringan lebih dari 30 derajat, dengan banyak semak-semak dan pepohonan di sekitarnya. Tiba-tiba, rintikan hujan tiba-tiba datang, menghujani tanah yang mereka pijak. Sangat tidak memungkinkan jika mereka harus mendirikan tenda di sekitar situ. Situasi sudah sulit, bertambah sulit dengan adanya hujan ini.
Di kejauhan Aryo melihat semak-semak yang membentuk terowongan kecil dengan pohon tinggi melindungi di atasnya. Ia mengajak ketiga temannya untuk bergegas ke sana dan berlindung di bawahnya. Ke sana, kita berteduh di sana dulu saja sambil pakai flashset. Siapkan flashset di tasmu, Dik. Aryo meminta Yudi mengambil flashset di dalam kerilnya. Hujan agak deras mengguyur hutan malam itu. Aryo dan ketiga temannya termenung di situ, merenungi bagaimana nasib mereka setelah ini. Waktu berjalan sangat lama kala itu. Entah karena ketakutan yang membuat waktu berjalan lama atau ada hal lain yang menyebabkannya. Ya Tuhan, lindungilah kami berempat dengan segala kekuasaan dan keagungan-Mu. Semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan-Mu, dan semua yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak-Mu. Hutan ini, gunung ini, dan segala makhluk yang ada di sini, semua milik-Mu dan Engkau yang ciptakan ya Tuhan. Maafkan kami sudah menjadi hamba-Mu yang lalai dalam beribadah kepada-Mu. Maafkan kami ya Tuhan. Maafkan kami jika kami kurang bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau berikan. Aku berjanji akan menjadi manusia yang lebih baik lagi mulai detik ini. Aku berjanji akan menjadi hamba yang akan lebih taat lagi dalam beribadah kepada-Mu. Tuntun kami agar bisa keluar dari hutan ini. Berilah kami kesempatan. Di antara gelap dan rimbunya hutan, di antara hujan yang masih menghantam seluruh tanah di permukaan, Aryo terus bermunajat kepada Sang Pencipta. Sampai tanpa ia sadari, air mata keluar dari matanya, menyesali semua dosa yang pernah ia lakukan. Bukankah sebuah kesombongan jika ada manusia yang berharap selamat dari keadaan susah seperti ini, tanpa memanjatkan doa kepada Tuhan? Kita berdoa dulu sama-sama, terserah mau bagaimana doamu. Sisipkan keselamatan agar kita bisa keluar dari sini dan bisa pulang dengan selamat, ucap Aryo kepada ketiga temannya. Tidak lama hujan reda, seakan ini sebuah tanda jika Tuhan telah mendengarkan doa Aryo dan ketiga temannya. Ini kita jalan kemana lagi? Tanya Aryo karena dia yang ada di depan. Tidak ada jawaban dari ketiga temannya. Ia lihat wajah ketiga temannya pun bingung dengan pertanyaan yang ia lontarkan. Sejak tadi jalan yang mereka lalui naik turun punggungan dan lembahan yang tidak jelas kemana arahnya. Gimana kalau kita naik aja? Gunung kan bentuknya kerucut. Jika kita semakin ke atas, maka akan lebih sempit areanya. Dan kita bisa lebih mudah melihat arah jika berada di atas, usul Rahmat. Ke atas? Berarti kita lebih jauh dari arah pulang dong, ucap Yudi. Tapi ya benar juga sih yang lu bilang. Fisik gimana? Aman semua? Tanya Aryo. Masih, mau gimana lagi juga yuk, daripada kita diam aja di sini, jawab Yudi. Tanpa banyak bicara lagi, Aryo kembali mengambil langkah terdepan, mencari jalan yang kiranya bisa dilalui 4 orang manusia. Lagi-lagi bayangan hitam yang besar itu menyambutnya di depan. Kali ini Aryo dapat melihatnya dengan jelas. Matanya yang merah terus memperhatikannya. Taring tajamnya yang tumbuh dari dalam mulutnya pun bisa dilihat Aryo dengan jelas. Tubuhnya yang dipenuhi bulu hitam pun semakin meyakinkan Aryo jika sosok yang mengikutinya sedari tadi adalah Gendruwo. Tapi kali ini Aryo tetap melanjutkan langkahnya, tidak memperdulikan keberadaan Gendruwo itu. Aryo pikir dengan tidak memperdulikannya akan membuatnya pergi. Bukannya pergi, Gendruwo itu malah berjalan mengikutinya dengan kakinya yang besar itu. Gak usah nengok ke belakang, seru Aryo pada teman-temannya. Emang kenapa? Nurut aja daripada elu semua di bawah setan di sini. Aryo mempercepat langkah, diikuti teman-temannya yang bersusah payah mengimbanginya. Suara nafas yang tersegal-segal selalu mengiringi langkah mereka. Sampai di suatu tanjakan, Aryo kembali menghentikan langkahnya. Di depan banyak sekali dedemit yang menunggunya. Kali ini tidak hanya Aryo atau Rahmat yang menyadari keberadaannya. Untuk pertama kalinya Fajar dan Yudi melihat dedemit di hutan itu. Dedemit itu muncul dari segala penjuru hutan. Dari atas pohon, balik bebatuan, bahkan ada yang tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Berbagai wujud pun bisa dilihat Aryo dan teman-temannya dengan mudah. Yang paling seram adalah sesosok makhluk yang berbadan dan berkepala manusia, tapi setengah badannya ke bawah berwujud kuda. Mungkin bagi banyak orang ini adalah hal yang tidak masuk akal. Tapi semua ini benar-benar terjadi dan dialami oleh Aryo dan teman-temannya. Astagfirullah, apa itu? Teriak Yudi. Fajar pun demikian.
Ia terlihat berlindung di balik tubuh Aryo. "Kenapa lu, Jar?" tanya Aryo basa-basi. Itu banyak sekali setannya." "Udah dari tadi, Jar. Lu aja yang baru sadar." "Udah, di sini dulu saja. Sekalian istirahat," ajak Aryo. Setelah cukup, Aryo kembali mengajak teman-temannya melanjutkan perjalanan. "Lanjut. Itu mereka masih ada di sana. Berani nggak? Daripada terus di sini, kita bisa mati kedinginan dan kelaparan," ujar Aryo pada Yudi dan Fajar yang ragu. "Cari jalan lain. Lihat saja di sana. Hanya jalan ini yang paling mudah buat kita lewati. Nggak ada jalan lain lagi," tambahnya seraya memperlihatkan jalan lain yang lebih sulit untuk mereka lewati. Di titik ini tidak ada lagi rasa takut dalam benak Aryo. Tekadnya untuk bisa keluar dari hutan ini mengalahkan segala rasa takut yang ada pada dirinya. Segala jenis setan tidak akan membuatnya mundur, menyerah, atau akan abadi di hutan ini selamanya. "Sudahlah, kalian gak usah takut. Mereka juga sama ciptaan Tuhan. Derajat kita lebih tinggi daripada mereka. Gak seharusnya kita takut pada bangsa mereka," lanjut Aryo pada teman-temannya. "Aku selalu padamu, Yok. Aku yang jaga di belakang," ucap Rahmat mendukung perkataan Aryo. Malam yang dingin tidak mampu memadamkan api keberanian dalam benak Aryo. "Ayo jalan, atau kalian aku tinggal di sini sendirian," ancam Aryo pada Yudi dan Fajar. "Tapi Yok," ucap Yudi. Aryo tidak menggubris ucapannya. Aryo terlihat semakin mantap melangkahkan kakinya. Tidak ada pilihan bagi Yudi dan Fajar. Mereka pun mengejar Aryo yang sudah berjalan duluan. "Tunggu ya." Tidak lama langkah Aryo sampai di tengah-tengah dedemit itu. Mereka dapat melihat semua demit itu dengan mudah, tapi tatapan Aryo tajam ke depan, memperhatikan jalanan yang akan ia lewati. Aryo tidak peduli jika ia sedang diperhatikan semua dedemit yang menghuni hutan itu. "Kalian dari bangsa apa? Berani-beraninya masuk di wilayahku?" Tiba-tiba mereka mendengar suara, tapi hanya Aryo yang paham dengan artinya. "Dengar gak?" tanya Rahmat berbisik pada teman-temannya yang ada di depan. "Iya, tapi siapa?" "Demit-demit itu yang ngomong," tanya Yudi yang juga berbisik. "Jangan seenaknya sendiri kamu di sini." Lagi-lagi suara tidak bertuan itu muncul lagi dengan nada yang agak membentak. "Dengar lagi gak? Lebih keras dari yang awal tadi," tanya Yudi. "Yuk, suara apa ini?" Yudi menanyakan pada Aryo. Tidak peduli pertanyaan Yudi, Aryo terus melangkahkan kakinya. Ia tidak mau berurusan dengan mereka-mereka yang ada di hutan itu. Di setiap langkahnya, Aryo selalu mengiringinya dengan doa. "Kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Kamu akan hidup di sini dengan bangsaku." Suara misterius itu datang lagi. Aryo menghentikan langkahnya dan berbisik pada teman-temannya. "Diam dulu." Malam itu sudah tidak terhitung lagi mencekamnya kala itu. Aryo merapalkan doa, meminta perlindungan kepadanya. "Aku tidak akan mati di sini. Aku dan teman-temanku akan keluar dari sini. Berikan aku kekuatan ya Tuhan." Aryo berusaha menahan setiap ketakutan yang datang pada dirinya. Ia berusaha berani. Aryo memejamkan matanya agak lama. Ia terus merapalkan sebuah doa. Tapi tiba-tiba sesosok makhluk datang mendatangi Aryo di dalam gelapnya pejaman matanya. Aryo tidak asing kepadanya. Ia seperti mengenalnya. "Le," sosok itu bicara kepadanya. Jenengan, Bo." Aryo mengingatnya. Dia adalah Simbo yang mengarahkannya keluar dari kampung misterius tadi. Kali ini Aryo bertemu dengannya lagi di alam bawah sadarnya. "Tidak usah takut, nak. Kamu anak baik. Jalan terus saja ke atas. Di sana akan ada jalan yang akan membawamu keluar. Tidak usah memperdulikan demit-demit ini. Aku sendiri yang akan mengatasi." Aryo kaget mendengarnya. Sosok yang menghantuinya sejak awal keberangkatan malah akan membantunya keluar dari ketersesatannya. Kali ini Aryo mempercayainya. Entah apa yang membuat Aryo yakin dan percaya kepadanya. Simbo seperti makhluk yang dikirimnya untuk datang dan mengarahkan Aryo sejak awal perjalanan. "Sudah, lanjutkan perjalananmu, nak. Hati-hati," ucap Simbo mengakhiri perkataannya. Sebuah tamparan keras menghantam pundak Aryo dan seketika membuatnya sadar.
"Mbok, mbok," ucap Aryo sesaat setelah ia membuka matanya. "Lu kenapa, Yok?" tanya Fajar padanya. Enggak apa-apa." Aryo bingung dengan dirinya sendiri. Bagaimana bisa Simbo itu datang menyambanginya di sini dengan situasi seperti ini? Siapa sebenarnya dia? Sebuah pertanyaan yang kembali tidak Aryo temukan jawabannya. "Ayo, jalan lagi." Aryo mengajak semuanya berjalan lagi. Ia memperhatikan sekelilingnya. Semua demit-demit itu semakin menjauh dari keberadaannya. Cukup lama mereka berjalan menyusuri setiap sisi hutan. Berbagai medan pun sudah mereka jajal hingga sampai di sebuah tempat. Tempat yang sangat terang. Cahaya rembulan datang menyinari dari balik ranting dan dedaunan. "Akhirnya ada tempat buat kita istirahat," ucap Aryo. Mereka merebahkan tubuhnya, menghela nafas panjang setelah melewati berbagai kejadian-kejadian yang mencekam. "Aku udah gak kuat lagi." Sebuah kalimat yang keluar dari semua mulut mereka berempat. Singkat cerita, mereka mendirikan tenda di area itu dan tidur di dalamnya setelah melewati malam yang panjang. Tidak memerlukan waktu yang lama, gelapnya malam langsung melumat kesadaran mereka. Waktu berjalan cepat saat mereka tidur, hingga tiba-tiba ada suara muncul dari luar tenda. "Mas, mas!" Seseorang memanggil dari luar tenda. Langit sudah sedikit terang saat Aryo membangunkan teman-temannya. "Buka aja," jawab Rahmat sesaat setelah membuka matanya. Aryo kemudian membuka resleting tenda, melihat siapa pemilik suara yang memanggilnya dari luar. "Mas, ngapain ngecamp di sini? Bahaya!" ucap seorang bapak-bapak mengenakan jaket gunung dan kupluk di kepalanya. "Bahaya? Enggak, Pak. Kita di tempat aman kok," jawab Aryo. "Aman gimana, Thomas? Lihat saja di luar. Belakang tendamu sudah jurang." Aryo terperajat. Kantuknya seketika hilang. Ia keluar dari tenda dan melihat keluar tenda. Ia terkejut melihat keadaan di sekitar tendanya. Jantungnya seperti berhenti tiba-tiba. Pasalnya, tempat yang menurutnya aman dan sangat nyaman tadi malam ternyata adalah sebuah area kecil yang langsung menghadap ke jurang yang sangat dalam. "Woi, bangun, cepetan bangun." "Apa sih, Yo? Lu gak tahu badan gue sakit semua," ucap Fajar. Aryo menarik kaki teman-temannya satu persatu hingga mereka bangun. "Lo mesti keluar, lihat keluar, kita di bibir jurang," ucap Aryo membuat Rahmat, Yudi, dan Fajar terkejut dan seketika bangun. Keluarlah mereka satu persatu, memastikan perkataan Aryo. Bagaimana bisa? Mereka tidak menyangka jika mereka bisa sampai di sini. "Semalam kita nggak di sini, Pak," terang Aryo pada bapak-bapak yang membangunkannya. "Bapak bagaimana bisa tahu tenda kami?" "Saya tadi kencing gak jauh dari sini, kemudian lihat tenda mas-masnya." "Udah, kita pindahkan dulu tenda kita, ngobrolnya nanti," ajak Aryo. "Pak, nama bapak siapa?" tanya Aryo di sela-sela saat memindahkan tenda dan bawaannya. Saya Rasiman, Mas," ucapnya sambil membantu Aryo. "Saya Aryo, Pak, kami dari Jakarta." Pak Rasiman menuntun mereka ke tempatnya mendirikan tenda. Awalnya mereka melewati sebuah sungai, lalu sedikit berjalan ke atas. "Rasiman ngecamp di pos berapa?" tanya Aryo yang masih belum mengetahui di mana sebenarnya posisinya dan teman-temannya. "Pos 5, Mas. Itu di atas posnya," tambah Pak Rasiman. Mendengar jawaban Pak Rasiman, Aryo melihat raut wajah teman-temannya. Raut wajah mereka seperti orang kebingungan yang tidak tahu arah. Di sana Aryo melihat beberapa tenda yang berdiri, lengkap dengan para pemiliknya yang akan menuju puncak Gunung Slamet. Pemandangan ini pemandangan yang ia nanti-nantikan dari semalam. Beberapa pendaki terlihat berada di pelataran tendanya dengan secangkir kopi di tangannya. "Alhamdulillah, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas segala pertolonganmu." Aryo membendung air matanya yang sudah hampir keluar dari matanya. Aryo bahagia, mereka bahagia. Bahagia karena sudah bertemu lagi dengan manusia. "Dari mana, Mas?" salah satu di antara mereka bertanya pada Aryo. "Dari bawah, Mas," jawab Aryo sambil sedikit tersenyum melihat mereka. "Ini, Mas, tenda saya berdua di sini sama teman-teman saya, namanya Pak Agung," terang Pak Rasiman saat sampai di tendanya. "Tenda kalian dibangun di sini saja, masih kosong," tambahnya sambil menunjukkan area kosong di samping tendanya. Aryo pun tidak menolak, begitupun dengan teman-temannya. Didirikannya lagi tendanya di samping tenda Pak Rasiman. "Yuk, ini jam berapa?
Kok masih agak terang gini? Tanya Rahmat sedikit bingung. Iya. Refleks Aryo melihat jam tangannya yang sedari tadi mati. Kok jamku hidup? Ah, lalu ini jam berapa? Saud Yudi. 6. Ini jam 6. 6 apa? Rahmat yang ragu pun menghampiri Aryo, melihat sendiri jam di tangan Aryo. Rahmat diam mematung. Aryo menunjuk semua teman-temannya duduk dan diam sejenak, menetralkan segala kalut di pikirannya. Maaf Pak, kalau boleh tahu ini jam berapa ya? Jam tangan saya error. Tanya Aryo pada Pak Rasiman. Jam 6 sore Mas. Kalau hari Pak? Jumat Mas. Memangnya ada apa? Kok Mas Aryo tanya begitu? Pak Rasiman berbalik tanya kepadanya. Pasalnya pertanyaan itu terdengar aneh baginya. Enggak apa-apa Pak, tanya saja. Jawab Aryo sedikit menyeringai. Enggak, ini benar-benar enggak beres. Ucap Rahmat pelan. Fajar dan Yudi pun demikian. Mereka semua bingung. Setelah semalaman penuh berputar-putar di dalam hutan, nyatanya mereka hanya berjalan tidak lebih 2 jam dari pos 3. Gak ada gunanya kita begini. Mending kita makan lalu istirahat, ucap Aryo. Malam itu mereka berunding mengenai apa yang akan mereka lakukan besok. Apakah akan mendaki hingga puncak atau turun saja? Turun aja, ucap Rahmat tiba-tiba. Gua rasa fisik kita udah terkuras malam tadi. Semalaman atau hanya 2 jam. Pokoknya setelah semua yang menimpa kita, gua rasa sangat beresiko kalau kita ke puncak besok. Puncak memang tujuan, tapi bisa pulang dengan selamat adalah tujuan utama kita saat berpergian, ucap Rahmat. Lo gimana Jar? Di? Gua udah capek yo, jawab Yudi. Kita bisa kesini lain waktu. Aryo pun demikian. Walaupun ia sangat ingin berdiri di puncak Gunung Slamet, tapi keselamatannya dan keselamatan teman-temannya adalah yang utama. Saat itu Aryo dan ketiga temannya sepakat untuk turun gunung besok pagi, saat tenaganya sudah sedikit kembali. Besok turunnya kita nunggu ada pendaki turun aja, biar ada temannya, usul Fajar. Nah, sahut Aryo senang dengan usulan Fajar. Malam itu mereka semua beristirahat, merebahkan segala lelah yang menghantui tubuhnya. Aryo menolak ajakan Pak Rasiman untuk mendaki ke puncak dini harinya. Ia mengatakan jika akan turun saja. Sempat ia ditanya kenapa tidak ke puncak, tapi Aryo menutup rapat-rapat alasannya dengan berdalih kalau badannya agak tidak sehat. Paginya cahaya sang surya menghangatkan tenda berukuran 4 orang milik Aryo. Teriknya membangunkan Aryo dan semua teman-temannya dengan sengaja. Pagi itu perut mereka terasa sangat lapar, walau semalam sudah makan. Setelah sarapan yang kesiangan dan mengemasi barang-barang, mereka menunggu pendaki yang akan turun ke base camp. Benar saja tidak lama, segerombolan pendaki tampak baru sampai di pos 5 setelah dari puncak. Ternyata di antara mereka ada Pak Rasiman dan Pak Agung. Loh Mas, belum turun? Tanya Pak Rasiman. Iya Pak, lagi nunggu ada barengan, jawab Aryo sedikit tertawa. Ya udah, kita bareng aja. Saya juga langsung packing. Tadi sudah makan di atas. Aryo dan teman-temannya pun menerima dengan senang ajakan Pak Rasiman. Pagi yang sudah beranjak siang kala itu, Aryo serta teman-temannya turun gunung bersama dengan Pak Rasiman dan Pak Agung. Tampak juga beberapa pendaki yang turun gunung tidak jauh berjarak dengan mereka. Tidak sampai sore mereka semua sampai di pos pendakian dan melaporkan pada petugas base camp. Setelahnya, ia beristirahat di base camp tempat mereka menginap saat baru sampai kemarin. Di situ Pak Rasiman dan Pak Agung langsung berpamitan pulang. Tidak lupa Aryo mengucapkan banyak terima kasih pada mereka berdua karena berkat mereka temukan, Aryo dan teman-temannya bisa kembali ke alam yang sebenarnya, alam manusia. Malam itu mereka gunakan untuk bersih-bersih dan beristirahat. Bahagia, benar-benar bahagia, karena mereka bisa sampai di base camp lagi dengan selamat. Pagi datang, kali ini Yudi bangun duluan. Bangun woi, ayo kita pulang, teriak Yudi membangunkan yang lainnya. Sebelum pulang mereka sempatkan mandi dan mengisi perut yang masih saja terasa perih. Setelahnya, Yudi menghubungi Pak Sukron, memintanya mengantar lagi ke stasiun Purwokerto. Gimana Mas, perjalanannya? Tanya Pak Sukron sesaat setelah mereka naik di mobilnya. Aman Pak, tapi kami gak sampai puncak. Loh, kenapa? Agak kurang sehat Pak. Walah, ya sudah gak apa-apa. Kapan-kapan kesini lagi, nanti Bapak antar lagi, ucap Pak Sukron.
Saat perjalanan pulang, tidak sedikit pun dari mereka membahas soal kejadian-kejadian pendakian kemarin sebelum sampai di rumah masing-masing. Setelah semuanya, Aryo, Rahmat, Yudi, dan Fajar kembali ke kehidupannya masing-masing. Sejak itu pula Rahmat dan Fajar menjadi teman dekat Aryo dan Yudi dan menjadi teman perjalanan jika mereka akan melakukan pendakian lagi. Bagi Aryo, pengalaman ini menjadi pengalaman tersendiri baginya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.